Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Tempat itu adalah jantung kapal perang, dan mereka berempat tahu keseriusan masalah ini, karena para ahli dari alam Raja Bela Diri dan di atasnya semuanya dikirim untuk menjaga berbagai lorong penting, tidak ada yang mengharapkan musuh menyelinap masuk, untungnya, itu hanya Raja Bela Diri bintang 1. Dentang, dengan senyum tipis di wajahnya, Yunxiao mengangkat tangan tanpa tergesa-gesa dan mengetuk pedang dengan jentikan jari telunjuknya, pedang itu menghasilkan suara yang tajam saat memantul kembali. Setelah itu, dia mengambil 2 langkah untuk dengan mudah menghindari tombak dan menghancurkan batangnya dengan pukulan. Martial Lord terkejut saat dia hampir kehilangan cengkeramannya, sementara itu, Yunxiao melemparkan pukulan lain, menjatuhkannya dari tangan Raja Bela Diri, kemudian, dia meraihnya dan mengayunkannya ke arah rantai. Dentang, 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 percikan api terbang, dan kemanapun tombak itu lewat, rantai perak kehilangan cahayanya seketika dan berubah menjadi abu-abu. Murid Raja Bela Diri menyempit, tiba-tiba dia mengumpulkan energinya di telapak tangannya dan membuangnya. Yunxiao mencibir saat dia menusukkan tombak, yang berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah tenggorokan Raja Bela Diri seperti sambaran petir. Itu membuat yang terakhir ketakutan, dan buru-buru dia menarik telapak tangannya dan menggenggamnya di ujung tombak, tapi yang mengejutkan, dia terlempar mundur puluhan meter oleh kekuatan yang luar biasa, dan telapak tangannya bahkan berdarah. Pada saat itu, palu perang jatuh, berukuran 2 kali lipat saat menghantam tepat di belakang kepala Yunxiao. Dentang, palu bergetar dan berdengung, seolah-olah telah mengenai logam. Terkejut, Martial Lord melakukan beberapa gerakan mantra dan mengumpulkan energinya di tangannya sebelum menghancurkannya ke palu. Dia akan menekan Yunxiao dengan paksa. Beratnya 10.000 kati dan dipenuhi dengan seluruh energinya, palu itu jatuh seperti gunung kecil. Suara retak terdengar saat lantai di bawah kaki Yunxiao retak dengan garis. Orang-orang di sekitar menjadi pucat ngeri, bagaimana dia bisa baik-baik saja ketika lantainya retak. Raja Bela Diri juga terkejut, dan dia merasa malu dan marah. Dia meraung, melemparkan telapak tangannya beberapa kali berturut-turut. Tiba-tiba, palu mulai berputar, mengebor dengan gila-gilaan di punggung Yunxiao seperti mata bor. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa sejumlah besar percikan api dihasilkan, seolah-olah telah bertemu dengan batu yang sangat sulit untuk dihancurkan. Mata Yunxiao sedikit tertutup, bukannya dia tidak bisa menghindari palu, tetapi karena dia baru saja mengolah tubuh tiran, dia ingin menguji betapa tangguhnya itu. Serangan kekuatan penuh dari Raja Bela Diri bintang 8 hampir tidak membuat darah dan kinya mendidih. Baru ketika palu mulai mengebor, dia merasakan rasa sakit datang dari punggungnya. Pupil matanya melebar dan otot-otot meregang kencang sementara cahaya lembut samar dipancarkan dari dalam tubuhnya, berputar-putar di sekelilingnya. Rasa sakit di punggungnya langsung melemah, dan kemudian benar-benar hilang. Tubuh tiran tidak mengecewakanku. Dia meraung tertawa, sebuah kekuatan meledak keluar dari tubuhnya, mendorong palu menjauh. Kemudian, dia berbalik dan melemparkan kedua tinju, yang tidak memiliki fluktuasi energi. Itu adalah pukulan kekuatan penuh dengan kekuatan fisik murni. Gemuruh. Gemuruh teredam terdengar dari palu. Raja Bela Diri terkejut, saat dia merasakan kekuatan besar datang melalui palu dan mengguncangnya, menyebabkan darah dan kinya mendidih. Gemuruh. Mata Yunxiao berbinar, dan dia mulai menyerang dengan gila-gilaan. Tinjunya terbang seperti bintang jatuh, dan dalam sekejap, dia telah melemparkan lusinan pukulan, meredupkan palu dan mengguncang Raja Bela Diri sampai dia batuk beberapa suap darah. Tinjunya tidak berhenti terbang, dan dia terus meninju dengan panik. Orang-orang di sekitar tercengang dan lupa bagaimana bergerak saat mereka menyaksikan adegan itu berlangsung. Boom! Ledakan teredam bergema. Setelah ditinju lebih dari 100 kali, palu perang meledak, pecahannya terbang ke segala arah, karena sudah terhubung secara spiritual dengan Raja Bela Diri. Saat palu itu hancur, pikiran Raja Bela Diri sangat terguncang, dan dia memuntahkan seteguk darah.
Mata Yun Xiao dingin saat dia melemparkan pukulan lain, peluit tajam menembus udara dan sebuah kekuatan menghantam dada Martial Lord sebelum keluar dari punggungnya. Mata Raja Bela Diri menjadi besar dengan ekspresi tidak percaya pada mereka sebelum dia jatuh kembali ke tanah dan mati. Wajah para alkemis dan 3 Raja Bela Diri yang tersisa menjadi pucat seperti spray, benar-benar ketakutan. Palu perang adalah senjata mistik terkuat di antara mereka berempat, dan itu adalah senjata mistik tingkat keempat. Namun, pemuda itu baru saja menghancurkannya dengan tangan kosong. Ini, semua orang benar-benar tercengang, bahkan seorang kaisar bela diri tidak bisa meledakkan senjata mistik tingkat keempat dengan kekuatan fisik murni. Yun Xiao mengangkat tinjunya, darah menetes dari mereka saat mereka bersinar dengan cahaya kuning redup, tetapi mereka segera kembali normal. Dia melihat sekeliling dengan matanya yang dingin dan berkata, "Aku ingin kalian semua tenang, dan jika ada yang berani bergerak, aku akan membunuhnya." Semua orang berhenti bernapas dan merasa kedinginan di sekujur tubuh. Mereka hanya bisa menyaksikan saat dia berjalan menuju barisan utama di tengah. Yun Xiao melirik susunan utama, dan kemudian keratusan susunan berantakan di sekitarnya. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, "Saya tidak percaya itu dalam keadaan hancur seperti itu." Benar saja, kapal perang ini hanya ada di sini untuk berfungsi sebagai fasad. Mengapa Sekte Konstelasi begitu marah dengan reputasinya? Berapa banyak uang yang harus saya keluarkan untuk memperbaiki kapal perang yang rusak ini? Beberapa alkemis saling memandang dengan heran. Bisakah pemuda ini juga tahu tentang susunan? Berdiri di susunan utama, Yun Xiao mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum dia mulai melakukan gerakan mantra, yang berubah menjadi untaian karakter seperti kecebong dan terbang ke susunan yang berbeda. Para alkemis dan martial lord di sekitar tercengang saat mereka melihat gerakannya yang terampil. Sementara itu, teriakan terdengar dari luar, sepertinya seseorang telah membobol kapal perang. Segera, suara pertempuran dan jeritan memenuhi udara, dan seluruh kapal perang terpengaruh dan mulai sedikit bergoyang. Itu mengejutkan orang-orang di ruangan itu. Pertarungan yang menggetarkan seluruh kapal perang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang-orang setingkat mereka. Mungkinkah 3 sekte? Yun Xiao tetap tenang dan terus melakukan gerakan mantra, tetapi dia bergumam pada dirinya sendiri, "Sebaiknya kamu berhati-hati dan jangan terlalu merusak kapal perang ini, jika tidak, Anda akan menghabiskan banyak uang." Siapa yang mencari kematian? Beraninya kamu datang ke Sekte Konstelasi untuk menimbulkan masalah. Raungan marah bergema di seluruh kapal perang, dan aura mengerikan menyebar. Bahkan Yun Xiao merasakannya di ruang kontrol pusat. Itu tidak lain adalah orang yang bertanggung jawab atas Sekte Konstelasi di Qinghai, Kaisar Bela Diri Bintang 1 Su Feng. Setelah beberapa Grandmaster bela diri yang dia kirim langsung terbunuh, dia akhirnya pecah. Kamulah yang akan mati." Penyusup itu adalah Duan Yue, dan dia mengatakan itu dengan suara yang dalam. Setelah itu, beberapa jeritan terdengar lagi. Jelas, beberapa murid lain dari Sekte Konstelasi terbunuh. "Siapa kamu? Beri tahu saya nama Anda." "Aku, Su Feng, tidak pernah membunuh orang tanpa nama. Kamu tidak layak mengetahui namaku." "Apa? Aura ini, Kaisar Bela Diri Bintang 2. Kamu adalah Kaisar Bela Diri Bintang 2. Suara Su Feng panik, "Ini, tuanku, tolong tenang. Bolehkah saya tahu bagaimana Sekte Konstelasi menyinggung tuanku?" Anda tahu betul apa yang telah Anda lakukan. Aku di sini untuk menagih hutang untuk orang lain. Beraninya kamu memprovokasi Sekte Konstelasi. Anda akan menanggung konsekuensinya. Para tetua, mari kita lawan musuh ini bersama." Raungan dan ledakan yang marah segera datang dari luar, dan beberapa alkemis gemetar ketakutan saat mereka mendengarnya. Penyusup itu sebenarnya adalah Kaisar Bela Diri Bintang 2, 1 tingkat lebih tinggi dari Su Feng, tapi untungnya, Sekte Konstelasi memiliki banyak ahli, dan Kaisar Bela Diri tampaknya telah terjebak dalam pertempuran yang sulit. Yun Xiao, yang sibuk bekerja di barisan utama, tetap tenang, seolah-olah apa yang terjadi di luar tidak ada hubungannya dengan dia. Beberapa alkemis tidak mengerti segel mantra yang dia lakukan dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Sekitar 10 menit kemudian, Yun Xiao akhirnya menghela nafas panjang sebelum dia tersenyum dan berkata, "Sudah selesai." Terkejut, semua orang mendongak dan melihatnya mengangkat tangan kanannya, dengan cahaya berkedip-kedip di atas dan karakter kecebong mengalir keluar. Kemudian, dia tiba-tiba menurunkannya dan menekannya di susunan utama.
Mulai dari telapak tangannya, cahaya putih berangsur-angsur menyebar, lebih cepat, dan segera memenuhi seluruh ruang kontrol pusat. Di depan mata terkejut dari beberapa alkemis, begitu ketiga Raja Bela Diri disentuh oleh cahaya putih, tubuh mereka terbang keluar ruangan tak terkendali seolah-olah mereka didorong oleh kekuatan besar. Tapi, beberapa alkemis tidak merasakan apa-apa, dan mereka berdiri diam di bawah cahaya putih. Beberapa napas kemudian, semburan raungan marah datang dari luar ruang kontrol pusat. Apa yang terjadi? Apa cahaya putih ini? Mengapa saya dikeluarkan dari kapal perang segera setelah saya bersentuhan dengan cahaya putih? Segera laporkan ini kepada Penatua Tong dan minta dia untuk menyelesaikan masalah ini. Oh tidak, Penatua Tong juga dikeluarkan dari kapal perang. Duan Yue sedang bertarung dalam pertempuran keras dengan Su Feng dan selusin Grandmaster bela diri. Dia berjuang di bawah serangan bersama mereka, dan sangat sulit baginya untuk mengalahkan mereka. Tetapi dia tidak memiliki masalah dalam menjaga dirinya tetap aman, namun, dia berangsur-angsur menjadi cemas, karena dia hanya bisa membuka segel selama 1 jam, dan begitu waktunya berakhir, dia pasti akan dibunuh. Tetapi pada saat itu, cahaya putih menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, di tengah tatapan terkejut semua orang, siapapun yang bersentuhan dengannya langsung terpental dan dikeluarkan dari kapal perang, tidak terkecuali untuk Su Feng. Dia menggunakan kekuatannya sebagai kaisar bela diri, tetapi itu hanya memberinya beberapa momen ekstra, dan kemudian dia dikeluarkan juga. Tidak ada yang terjadi pada Duan Yue, dan dia masih berdiri kokoh di dalam kapal perang. Dia segera menyadari bahwa Yun Xiao telah berhasil, dan dia tertawa terbahak-bahak. Wajah Su Feng sangat gelap, berdiri di luar kapal perang dan menyaksikan secara bertahap dikelilingi oleh cahaya putih. Dia merasakan hatinya tenggelam. Orang itu pasti punya pasangan. Di mana Penatua Tong? Cepat minta dia untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Elder Tong adalah satu-satunya alkemis tingkat kelima di kapal perang, tetapi basis kultivasinya dalam seni bela diri hanya pada tingkat master bela diri hebat. Saat dia dikeluarkan, dia jatuh dari langit, terlepas dari Grandmaster bela diri dan di atasnya, orang-orang dari sekte konstelasi semuanya jatuh dari langit setelah mereka dikeluarkan. Tuan Su, Penatua Tong telah lama dikeluarkan dari kapal perang dan telah jatuh di suatu tempat yang tidak diketahui. Sampah. Kalian semua sampah. Su Feng sangat marah, dan dahinya berkeringat dingin. Jika sesuatu terjadi pada kapal perang yang melayang ini, dia pasti akan dihukum berat oleh sekte, para tetua. Bom kapal dengan sekuat tenaga. Aku ingin kelompok pencuri itu mati. Setelah mendengar perintah Su Feng, kerumunan tidak memiliki keraguan lagi. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjatanya, dan cahaya terang berkedip sesaat saat selusin sinar hujan turun ke arah kapal perang Blue Eluan. Pada saat ini, selusin ahli yang bisa berdiri di udara semuanya adalah Grandmaster bela diri. Itu juga menunjukkan betapa kuatnya sekte konstelasi. Boom! Gemuruh! Gemuruh! Banyak ledakan energi meledak, menghasilkan cincin atau riak yang menyebar ke kapal perang. Duan Yue mendongak dengan kaget. Serangannya begitu banyak sehingga dia akan kesulitan menghadapinya bahkan jika dia memiliki kekuatan puncaknya. Namun yang mengejutkan, kapal perang itu tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya biru, yang terbuka menjadi penghalang energi di sekitarnya, memblokir semua serangan. Mata Su Feng melebar, dan dia berkata dengan kaget dan marah, pertahanan kapal perang diaktifkan. Bukankah itu rusak selama lebih dari 10 tahun? Dan mereka mengatakan kepada saya bahwa itu tidak dapat diperbaiki. Siapa yang berada di dalam ruang kontrol utama? Siapa yang memperbaiki susunan pertahanan utama kapal perang? Para tetua lainnya saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika susunan pertahanan utama kapal perang Blue Eluan diaktifkan, tidak mungkin mereka bisa meledakkannya. Su Feng menggigil karena marah saat dia berteriak, "Serang! Aku tidak percaya ada begitu banyak batu primordial di dalam ruang kontrol utama sehingga mereka dapat mendukung pertahanan terlalu lama. Ketika batu primordial habis, aku akan mengelupasmu hidup-hidup." Sebuah kapal perang Blue Eluan sangat besar sehingga membutuhkan banyak batu primordial hanya untuk menjaganya tetap bertahan. Oleh karena itu, kekuatan tanpa kantong dalam tidak mampu membelinya bahkan jika diberikan secara gratis. Selain itu, jumlah primordial stone yang dibutuhkan untuk mengaktifkan pertahanan serba bisanya bahkan lebih mengejutkan.
Untuk sesaat, orang-orang dari Sekte Konstelasi menggunakan teknik yang ampuh untuk menyerang kapal perang dengan sembarangan. Di bawah segudang serangan, penghalang biru berangsur-angsur menjadi redup. Saat melihatnya, ekspresi kegembiraan segera muncul di setiap wajah, dan mereka meningkatkan frekuensi serangan mereka. Duan Yue menatap penghalang cahaya yang menyusut dan berlari menuju ruang kontrol utama dengan cemas. Dia tidak tahu berapa lama Yun Xiao bisa bertahan, tapi ketika dia melangkah ke kamar, dia sedikit terkejut, karena dia melihat beberapa orang asing berdiri dengan malu-malu di sudut, dengan ketakutan tertulis di wajah mereka. Yun Xiao menatapnya dan mengabaikannya saat dia menoleh ke beberapa alkemis dan berkata, "Tepat ada 6 dari kalian, datang ke sini dan bantu." Arai suara sihir prajna ini hanya dapat diaktifkan oleh 6 orang yang bekerja sama. Arai suara sihir prajna, seorang alkemis berteriak dengan mengejutkan, melupakan ketakutannya. Barisan ofensif utama dari kapal perang Blue Eluan. Bukankah itu sudah rusak? Yun Xiao berkata dengan jengkel, bagaimana kamu memiliki keberanian untuk mengatakan itu? Saya mengalami kesulitan membajak kapal perang, tetapi ternyata itu sampah. Tidak bisakah Anda melihat saya telah bekerja sangat keras untuk memperbaikinya? Sekarang, kemarilah, kalian semua. Teriakannya membuat takut keenam alkemis, dan mereka berjalan sambil gemetar. Mereka juga penasaran dan tidak berani percaya bahwa susunan ofensif utama dapat diperbaiki dengan mudah. Begitu mereka berkumpul di sekitar Yun Xiao, mata mereka melebar dan berbinar, seolah-olah mereka baru saja melihat meja yang penuh dengan makanan lezat. Aku akan mengajari kalian berenam teknik mengendalikan Arai Prajna Magic Sound ini sekarang. Anda hanya memiliki waktu 10 napas untuk memahaminya. Jika ada yang tidak beres, aku akan membunuhmu dulu. Kata Yun Xiao dengan wajah dingin. Keenam alkemis yang terkejut menelan ludah keras dan berkeringat dingin saat mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menyadari ledakan memekakkan telinga di luar kapal perang. Duan Yue memperhatikan mereka dengan gugup dan tidak erani mengeluarkan suara untuk mengganggu. Dia melihat susunan yang memancarkan cahaya biru di samping Yun Xiao mulai menjadi redup seperti penghalang di luar kapal perang, dan sepertinya hampir mati sepenuhnya. Su Feng dan yang lainnya senang melihat itu. Masing-masing dari mereka mengeluarkan segenggam pil obat dan menelannya. Dengan itu, aura mereka melonjak ke ketinggian yang lebih tinggi dalam sekejap mata. Ledakan energi menghujani hujan lebih ganas, menyebabkan kekosongan di sekitar kapal perang beriak dan terdistorsi. Boom! Penghalang biru tiba-tiba meledak, menyebabkan kekosongan bergetar sementara kapal perang mulai goyah. Sudah dibuka. Berhenti menyerang dan menyerbu ke kapal perang sekarang. Aku ingin orang-orang itu ditangkap. Su Feng meraung sangat gembira. Gemuruh. Seorang Grandmaster bela diri terlambat untuk menarik kembali serangannya. Sebuah pedang emas besar menebas dan meretas kapal perang, menghancurkan bangunan 2 lantai dari tengah. Sambil mengerutkan kening, Su Feng menggeram, aku bilang berhenti menyerang. Jika ada yang menghancurkan kapal perang, aku akan membunuhnya. Wuuu. Tiba-tiba dari kapal perang terdengar suara merintih, seolah-olah seseorang sedang meniup klakson, melayang, hampir tidak terdengar, dan sangat tidak enak di telinga. Apa yang terjadi? Tanya Su Feng sambil mengerutkan kening. Dia memelototi dengan marah pada Grandmaster bela diri dan berkata, apakah karena kamu telah merusak kapal perang? Grandmaster bela diri marah, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Dalam hatinya, dia mengutuk semua wanita di keluarga Su Feng. Dia mendengarkan beberapa napas dan kemudian berkata dengan curiga, suara ini agak mirip dengan suara sihir prajna. Suara sihir prajna. Itu membuat selusin Grandmaster bela diri terkejut. Mereka memusatkan perhatian mereka pada suara itu, dan ekspresi mereka berubah drastis pada saat berikutnya sementara mata mereka bersinar dengan ketakutan. Wajah Su Feng berubah menjadi hijau, dan dia hampir menangis. Dengan suara histeris, dia berteriak, alkemis sialan itu. Bukankah mereka mengatakan susunan ofensif utama rusak dan tidak dapat diperbaiki? Fuk leluhur mereka, ritmenya tidak kuat, jadi mari kita cepat bergegas ke kapal perang dan menjatuhkan mereka. Sementara itu, suara wuuu mulai berubah, dari satu nada menjadi melodi, dari tidak menyenangkan menjadi indah. Saat menyebar di udara, sepertinya ada semacam riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar di langit, dan kehampaan bergetar dengan ritme samar saat melodi berubah. Di dalam kapal perang lain,
Yang berjarak beberapa mil dari kapal perang Blue Eluan Sekte Konstelasi, seorang lelaki tua dari pengadilan 1000 bangau sedang beristirahat dengan mata tertutup, di bawahnya duduk dua baris prajurit, yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Para ahli yang diundang oleh 3 sekte memang luar biasa, aku tidak percaya mereka benar-benar mengambil alih kendali kapal perang Blue Eluan. Hehe, dari sekte konstelasi itu akan menderita kali ini. Siapa kaisar bela diri bintang 2 yang melawan semua ahli sendirian? Jika dia dari selatan, dia harus menjadi sosok terkenal. Beberapa hari yang lalu, perwakilan dari 3 sekte berada di sini untuk diskusi rahasia. Mereka ingin meminjam kekuatan kita untuk berurusan dengan sekte konstelasi. Ternyata mereka memiliki kartu truf seperti itu. Untungnya, kami telah menolak mereka. Anda tidak bisa mengatakan itu. Sekte pedang terbang, sekte pembunuh harimau, dan perpustakaan Foursquare adalah kekuatan dari kekaisaran Sky Fragrance, dan kita harus bekerja sama melawan musuh bersama. Selain itu, kami, pengadilan 1000 bangau, adalah orang-orang yang paling menderita dari sekte konstelasi. Sekarang setelah seseorang maju, kami secara alami senang melihat apa yang dapat mereka capai, dan kami akan mendukung mereka sedikit dalam kegelapan. Kita tidak bisa berperang dengan sekte konstelasi secara terbuka, bukan? Bahkan ketika orang-orang di bawah sedang mengobrol, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, yang berkedip-kedip dengan ragu, kemudian, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah kepada orang-orang di bawah, ini adalah serangan suara sihir Prajna. Kuil intelijen sedang makan kotoran. Siapa bilang susunan ofensif dan defensif utama sekte konstelasi semuanya rusak? Dan jangan beritahu saya bahwa kedua arai ini diperbaiki dalam beberapa hari terakhir. Aku menyimpan sekelompok orang bodoh yang makan kotoran. Bagaimana mereka bisa melewatkan informasi penting seperti itu? Batu primordial mereka akan dikurangi selama setengah tahun, itu berlaku untukmu juga, Su Zengqing, karena kamu adalah kepala kuil intelijen, dan kamu akan dicambuk sekali sebagai hukumannya. Seorang pria di bawah bergidik sementara dahinya berkeringat dingin, dia membungkuk dan berkata dengan suara gemetar, saya mengerti, tuanku. Yang lain mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, masing-masing dengan ekspresi yang berbeda, beberapa sombong, beberapa diam, beberapa acuh tak acuh, dan beberapa menutup mata mereka untuk beristirahat. Sementara itu, Su Feng dan yang lainnya, yang terbang menuju kapal perang, tiba-tiba berhenti dengan ekspresi mereka berubah drastis, ada ekspresi ngeri di mata mereka, dan mereka menutupi telinga mereka, seolah-olah mereka telah mendengar hal yang paling mengerikan di dunia, dan mereka semua mulai menjadi gila. Suara sihir Prajna ditemukan oleh penguasa bela diri yang terkenal di zaman kuno, itu adalah teknik seni bela diri sonik yang sangat cerdas yang dapat mengganggu pikiran pendengar dan menarik iblis mental. Hal terpenting bagi seorang prajurit adalah menghilangkan gangguan dari pikirannya dan menjaganya tetap diam, karena begitu iblis mental tertarik, energinya akan menjadi liar, yang dapat mengakibatkan penyimpangan ki, atau dalam skenario terburuk, kematian. Teknik seni bela diri semacam ini sangat brutal dan sulit untuk dipertahankan. Kemudian, itu dimodifikasi menjadi arai oleh seorang alkemis jenius, meskipun susunan itu tidak sekuat saat dilatih oleh seorang prajurit, hasilnya sama, dan sangat cocok untuk menargetkan sekelompok besar musuh. Kemudian, itu dibangun ke semua kapal perang Blue Eluan tingkat ke-6 sebagai barisan ofensif utama. Su Feng dan yang lainnya merasakan energi mereka melonjak di dalam diri mereka, seolah-olah mereka akan keluar dari tubuh mereka. Semakin mereka mencoba menekan mereka, semakin keras energi mendidih. Alkemis sialan, sekelompok omong kosong. Su Feng meraung kesal dan hendak terbang. Sejak dia datang ke Qinghai, dia selalu ingin memperbaiki susunan suara sihir Prajna, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun yang tahu cara memperbaikinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalaminya secara langsung ketika arai diaktifkan untuk pertama kalinya. Dia sangat marah, dan bersama dengan efek suara sihir, dia batuk seteguk darah, esensinya terluka. Tombak surgawi, pembunuh hantu api putih. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh datang dari atas, dengan tatapan mengejek. Duan Yue menatapnya saat tombak surgawi di tangannya berayun turun dari langit, diselimuti massa api putih. Kekosongan itu benar-benar dikunci oleh tombak surgawi. Anda, Su Feng terkejut,
dan dia meraung tidak percaya, bagaimana mungkin kamu tidak terganggu oleh suara ajaib? Dia merasakan ki dan darah di tubuhnya mengalir lebih cepat dan lebih cepat, secara bertahap di luar kendalinya, tapi, Duan Yue tampak tenang, dan auranya juga stabil, tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu. Kamu akan mati, jadi mengapa kamu ingin tahu begitu banyak? Kata Duan Yue dengan wajah acuh tak acuh sementara matanya penuh dengan niat membunuh, jika bukan karena Yun Xiao, dia akan mati di Laut Selatan bersama Ma Wendy dan yang lainnya, tentu saja, bahkan tanpa orang-orang dari Sekte Konstelasi, dia mengira dia akan dibunuh oleh Ma Wendy dan yang lainnya terlebih dahulu, tapi, dia kemudian dikejar oleh Heng Yuan selama beberapa hari, dan jika mereka tidak berlari ke kabut pelangi, dia akan tetap mati. Dia sekarang benar-benar ditaklukkan oleh Yun Xiao, bahkan mantra enang yang bisa bertahan melawan suara sihir baru saja diajarkan oleh Yun Xiao. Alasan kapal perang Blue Eluan begitu kuat adalah karena dilengkapi dengan susunan ofensif yang mencakup area yang luas dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Mantra yang bisa menahan serangan suara sihir jelas bukan mantra biasa. Tidak, saya menolak untuk menerima ini. Su Feng menggeram, tangannya berkedip dalam gerakan mantra, dan bola besar ki primordial segera muncul di telapak tangannya, namun, kulitnya terus pecah-pecah selama prosesnya, dan hanya dalam sekejap, dia berlumuran darah, energinya akhirnya kehilangan kendali dan keluar dari tubuhnya. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Ledakan ki primordial, meledak. Bola cahaya besar mekar sementara tombak surgawi Duan Yue jatuh di atasnya pada saat yang sama, dua kekuatan bertabrakan dengan ledakan dan tersebar, mengubah seluruh langit seterang siang hari. Ditangkap dengan teror, mata para Grandmaster bela diri dari Sekte Konstelasi itu melebar saat mereka berbalik untuk melarikan diri, namun, kebanyakan dari mereka terjebak dalam dampak kedua kekuatan dan langsung musnah, bahkan ekor kapal perang Blue Eluan dihantam gelombang ledakan, dan seluruh kapal bergetar. Pertempuran itu sangat berisik dan ganas sehingga membuat khawatir hampir semua prajurit di Qinghai. Semua orang memperhatikan dengan hati-hati dari kejauhan dan tidak ada yang berani mendekat. Ketika mereka melihat Su Feng meledak sendiri dan banyak Grandmaster bela diri dimusnahkan, mereka tercengang dengan takjub. Sementara itu, murid-murid dari Sekte Konstelasi, yang dilemparkan keluar dari kapal perang, membatu saat mereka menyaksikan itu terjadi. Dalam hati mereka, Su Feng adalah sosok yang luhur seperti dewa, dan dia juga salah satu dari sedikit ahli top di Qinghai. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia bertemu musuh yang tidak bisa dia kalahkan di Qinghai, dia tidak akan memiliki masalah untuk melarikan diri, tapi sekarang, dia meledakkan dirinya di depan mata mereka dan berubah menjadi debu. Cahaya putih yang meledak di bawah tabrakan kedua kekuatan itu langsung melukai mata semua orang, memaksa mereka untuk menutup mata. Duan Yue juga terpengaruh oleh kekuatan itu, yang melukai organ dalamnya secara serius dan membuatnya batuk seteguk darah. Dia memberi isyarat, dan tombak surgawi terbang kembali ke tangannya sebelum dia terbang langsung ke kapal perang. Segera, kapal perang mulai perlahan berputar, sekilas, ekornya yang dipukul terlihat patah, tetapi struktur utamanya tidak rusak. Setelah Duan Yue masuk ke dalam, ia mempercepat dan terbang menuju Laut Selatan. Dari dua kapal perang Blue Eluan yang melayang sepanjang hari di atas Qinghai, satu tiba-tiba tertinggal di depan mata semua orang. Itu mengejutkan orang-orang di Qinghai, dan mereka merasa sulit dipercaya. Saat kapal perang kolosal itu pergi, sinar matahari langsung mengalir ke kota dan menerangi gedung-gedung yang tidak berjemur di bawah sinar matahari selama bertahun-tahun, dan seluruh Qinghai tampaknya menjadi lebih terang. Apakah ini nyata? Saya tidak percaya itu diusir. Dari dua kapal perang, hanya satu kapal Tousan Cranscourt yang tersisa. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Mereka sangat kuat. Tentu saja, itu adalah kekuatan gabungan dari Sekte Pedang Terbang, Sekte Pembunuh Harimau, dan Perpustakaan Foursquare. Siapa lagi yang bisa menghancurkan Sekte Konstelasi di Qinghai? Apakah ketiga sekte itu memiliki kekuatan? Dibutuhkan setidaknya kaisar bela diri untuk membunuh Su Feng, kan? Yah, itu masuk akal. Saya pikir pengadilan 1000 bangau juga harus terlibat. Sekte Konstelasi hanyalah kekuatan asing di Qinghai, dan keduanya memiliki dendam yang lama dipegang satu sama lain. Set, turunkan suaramu. Sebaiknya kita tidak membicarakan dendam antara sekte yang kuat, atau kita mungkin mati suatu hari tanpa tahu mengapa.
Di sebuah bangunan kecil di kejauhan, tiga lelaki tua menyaksikan dengan wajah serius saat kapal perang Blue Eluan melaju pergi, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Mereka adalah pemimpin sekte dari Sekte Pedang Terbang, Sekte Pembunuh Harimau, dan Perpustakaan Foursquare. Dilihat dari aura mereka, mereka semua adalah Grandmaster bela diri bintang 9 puncak. Pemimpin sekte dari Sekte Pembunuh Harimau tidak bisa menahannya lagi, dan dia berkata, "Bagaimana sekarang?" Hampir semua orang berpikir bahwa kami melakukan ini, kecuali kita bisa menangkap pelakunya, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membersihkan nama kita. Hapus nama kita. Mengapa perlu dibersihkan? Kata pemimpin Sekte Perpustakaan Foursquare, bukankah ini yang ingin kita lakukan? Dan bukankah lebih baik sekarang seseorang telah melakukannya untuk kita? Masalahnya adalah kami tidak melakukannya. Pemimpin Sekte Pembunuh Harimau menghela nafas, dan orang-orang itu telah benar-benar menghancurkan fondasi Sekte Konstelasi di Qinghai. Apakah menurut Anda markas besar mereka di timur akan membiarkan masalah ini beristirahat dengan mudah? Saya mendengar bahwa konstelasi aneh tua adalah ahli dari alam 9 surga. Jika dia datang ke Kekaisaran Sky Fragrance, bahkan pengadilan 1000 bangau tidak dapat menghentikannya, belum lagi kita bertiga. Pemimpin Perpustakaan Foursquare mendengus tidak setuju dan berkata, konstelasi aneh tua akan melanggar aturan besi yang ditetapkan oleh alam suci jika dia melakukan perjalanan ke wilayah lain. Meskipun dia adalah ahli dari alam 9 surga, dia tidak bisa bertarung melawan seluruh alam suci sendirian. Selama dia bisa membuktikan bahwa kita adalah pelakunya, dia tidak akan dianggap melanggar aturan besi alam suci. Tapi, itu tidak dilakukan oleh kami. Jadi bagaimana dia akan membuktikan bahwa kami adalah pelakunya? Pemimpin Sekte Pembunuh Harimau berhenti, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bernalar dengan sarjana ini. Orang-orang yang menumbuhkan energi benar ini semuanya sulit untuk dipecahkan, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang kebijaksanaan duniawi. Dia menggelengkan kepalanya dan menoleh ke pemimpin Sekte Pedang Terbang. Saudara Zhang, apa pendapatmu tentang ini? Pemimpin Sekte Pedang Terbang tidak melihat ke arah Laut Selatan, tetapi ke tanah di bawah tempat kapal perang Sekte Konstelasi berada. Wajahnya serius saat dia berkata, kita mungkin benar-benar dalam masalah besar. Mengapa? Itu mengejutkan dua pria lainnya, dan mereka mengikuti tatapannya. Kita harus segera menyelamatkan murid-murid dari Sekte Konstelasi. Teriak pemimpin Sekte Pedang Terbang sambil berkeringat dingin. Seseorang membantai mereka. Jika murid-murid ini terbunuh, kita harus menanggung semua kesalahan, dan konstelasi aneh tua itu pasti akan datang untuk menyelesaikan skor dengan kita. Dua pria lainnya terkejut, dan mereka merasakan bahwa nyawa murid-murid Sekte Konstelasi sedang diambil. Satu persatu, dengan tergesa-gesa, mereka bergegas keluar dari gedung. Jika murid-murid itu semua terbunuh, itu setara dengan penghapusan total cabang Sekte Konstelasi dengan metode paling kejam untuk tidak meninggalkan yang selamat. Pemimpin sekte dari Sekte Konstelasi akan memiliki semua alasan yang dia butuhkan untuk melakukan perjalanan ke wilayah lain tanpa dihukum dengan itu, dan ketika seorang penguasa bela diri dari alam 9 surga turun ke selatan, bahkan 3 kerajaan besar di selatan tidak akan bisa menghentikannya, belum lagi 3 sekte kecil. Di dalam kapal perang Blue Eluan Tousan Kranskor, seorang lelaki tua berkata dengan wajah serius, Zhu Zengqing, kamu sedang bermain api. Jika Anda menarik Old Freya Constellation ke sini, siapa di seluruh Kekaisaran Sky Fragrance yang bisa menghentikannya? Orang tua lainnya, Zhu Zengqing, mengenakan wajah dingin saat dia mendengus dan berkata, Penatua Yang, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, menghancurkan cabang sekte konstelasi dan menarik konstelasi aneh tua di sini untuk menyingkirkan sekte lain untuk kita. Selama tidak ada yang salah, setidaknya setengah dari keuntungan di Qinghai akan menjadi milik pengadilan 1000 bangau mulai hari ini. Penatua yang berkata dengan marah, tapi konsekuensinya terlalu serius. Jika Old Freya Constellation mengetahui bahwa kamilah yang melakukan ini, bahkan pemimpin pengadilan tidak akan bisa melindungimu. Zhu Zengqing mencibir dengan bangga, kamu terlalu khawatir, Penatua Yang. Dengan Sekte Pedang Terbang, Sekte Pembunuh Harimau, dan Perpustakaan Foursquare sebagai kambing hitam, kita akan aman. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Jika kita begitu pengecut, bagaimana kita bisa mencapai sesuatu yang besar? Penatua yang menggigil karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan.
dan dia menyaksikan dengan cemas ketika para ahli dari pengadilan Seribu Bangau, wajah mereka ditutupi pakaian, membunuh murid-murid sekte konstelasi di bawah. Yun Xiao mengendarai kapal perang Blue Eluan ribuan mil ke Laut Selatan, dan kemudian dia membuatnya berhenti di udara di atas air, di sini sunyi, tanpa tanda-tanda orang selama puluhan ribu mil di sekitarnya. Duan Yue berdiri di kapal perang dengan wajah pucat, memandangi langit biru dan laut, dia merasa sedikit tidak nyata, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kami benar-benar telah merampok kapal perang Blue Eluan, bagaimana ini mungkin? Dia terluka parah oleh ledakan, dan sekarang dia disegel lagi, jadi basis kultivasinya turun kembali ke Grandmaster bela diri bintang 7, yang membuat kondisinya lebih buruk, kulitnya sangat tidak sehat. Tapi, ketika dia berpikir betapa mudahnya kapal perang Blue Eluan, yang dia kagumi di masa lalu, telah diambil oleh mereka, dia masih merasa seperti sedang bermimpi, dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda di depannya ini bukanlah manusia. Yun Xiao berlari bolak-balik di kapal perang, tampaknya memeriksa kondisinya, dan wajahnya semakin jelek. Akhirnya, dia memarahi, sungguh sekte yang berpostur. Jika Anda miskin, jangan bermain dengan barang kelas atas seperti itu. Selain melayang di udara dan berfungsi sebagai fasad, aku tidak dapat menemukan sesuatu yang berguna dari kapal perang ini. Duan Yue sudah terbiasa dengan semua omelannya, bukankah kamu memperbaiki susunan ofensif dan defensif utama? Hanya serangan suara sihir prajna itu sudah cukup untuk menandai nilai kapal perang ini. Yun Xiao meliriknya dan berkata, tahukah kamu berapa banyak kristal primordial yang harus saya keluarkan untuk membuka perisai dan menyerang dengan suara sihir selama 10 napas? Melihat Duan Yue, yang memiliki wajah kosong, dia berkata dengan dingin, setara dengan 50.000 batu primordial tingkat medial. Itu membuat Duan Yue ketakutan, dan dia hampir jatuh ke laut. Apakah kamu bercanda? 50.000 batu primordial tingkat medial hilang dalam waktu sesingkat itu. Apakah susunan memakan batu primordial atau apa? Fok, aku bahkan tidak bisa mendapatkan sebanyak itu dengan 1 tahun kerja keras. Yun Xiao menatapnya dan berkata, menurutmu mengapa lagi itu bisa begitu kuat? Kapal perang tingkat 6 dapat memengaruhi aliran darah dan ki dan pikiran kaisar bela diri, seandainya bukan karena sejumlah besar ki primordial yang dilahapnya, apakah Anda benar-benar berpikir seorang kaisar bela diri begitu lemah? Duan Yue terdiam, seorang kaisar bela diri dari alam 7 konstelasi sudah menjadi eksistensi tertinggi di kekaisaran Sky Fragrance, itu memang fakta yang sangat menantang surga bahwa artefak mistik tingkat 6 dapat mengganggu pikirannya. Dengan pemikiran itu, dia pikir masuk akal bagi kapal perang untuk melahap begitu banyak batu primordial dalam satu tembakan. Dia mendongak dan melirik 6 alkemis, yang berdiri dengan malu-malu di sudut, saat dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Yun, apa yang akan Anda lakukan dengan mereka? Keenam pria itu terkejut, salah satu dari mereka mengumpulkan keberaniannya dan berkata, tolong jangan bunuh kami. Kami semua adalah alkemis tingkat ketiga, dan Anda mungkin membutuhkan kami. Di masa lalu, Duan Yue mungkin mengira keenam orang ini tak ternilai harganya, tetapi karena dia menyaksikan betapa anehnya Yun Xiao, tidak ada alkemis lain yang bisa menarik perhatiannya. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, apakah akan ada masalah jika kita mengampuni nyawa mereka? Bagaimanapun juga, mereka berasal dari sekte konstelasi. Yun Xiao berkata, jangan khawatir. Mereka akrab dengan kapal perang ini, dan saya bisa menggunakannya. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita akan memulihkan kapal perang ini. Dia berpikir sejenak dengan matanya berbinar, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku hanya bisa mencari mereka. Mereka, Duan Yue berkata dengan ragu, siapa mereka? Siapa yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki kapal perang Blue Eluan? Perusahaan perdagangan Thunderwind, yang berada di urutan kedua setelah Myriad Treasure Store dalam kekuatan di aliansi perdagangan dan cukup berani untuk menerima bisnis apapun. Perusahaan perdagangan angin petir. Mata Duan Yue membelalak saat dia berkata dengan heran, ada perusahaan perdagangan Thunderwind di Sky Fragrance Empire, tapi, bukankah itu hanya perusahaan dagang kecil? Saya ingat pintu depannya hanya selebar bahu pria, dan hanya memiliki 1 atau 2 pekerja, dan sepertinya tidak memiliki bisnis sepanjang tahun. Yun Xiao menatapnya seolah-olah dia idiot dan berkata, cabang-cabang.
Mereka terlihat seperti itu di seluruh benua, apakah mereka harus membangun gedung besar untuk menjadi perusahaan perdagangan besar? Duan Yue sudah terbiasa dengan sikapnya yang sombong, dan kau bilang mereka cukup berani untuk menerima bisnis apapun. Saya pikir itu berlebihan, jika seseorang meminta mereka untuk membunuh Martial Sovereign Tyrant, Ao Changkong, apakah mereka akan menerimanya? Yun Xiao mendengus dingin, tentu saja, mereka akan melakukannya, tetapi tidak ada yang mampu membayar harganya. Dibutuhkan setidaknya 100 juta batu primordial tingkat tertinggi untuk membunuh Ao Changkong. Selain itu, semua bisnis dengan perusahaan perdagangan Thunderwind harus dibayar di muka. Mulut Duan Yue terbuka, itu hanyalah cara lain untuk menolak untuk menerima bisnis. Dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan perusahaan perdagangan Thunderwind jika seseorang benar-benar keluar dengan 100 juta batu primordial kelas tertinggi. Yun Xiao melirik ke laut dan menunjuk ke sebuah pulau di depan. Kita akan mendarat di pulau itu, kapal perang Blue Luan terlalu besar, dan tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Saya akan meletakkan susunan di pulau itu dan menyembunyikannya untuk sementara. Setelah itu, kita akan pergi mencari orang-orang dari perusahaan perdagangan Thunderwind. Segera, kapal perang itu didorong di atas pulau itu. Yun Xiao mempelajari medan dan kemudian memanggil 6 alkemis dan mengajari mereka cara meletakkan susunan. Arai yang bisa menyembunyikan objek sebesar itu berada di luar pengetahuan 6 alkemis, mata mereka berbinar saat mereka mendengarkan ajaran Yun Xiao dan menyerap pengetahuan dengan lapar. Arai adalah dasar dari Dao Alkimia, karena segala jenis pemurnian membutuhkan pasokan energi yang terus-menerus melalui Arai, jadi, seorang alkemis senior jelas merupakan master Arai juga. Tapi, ada juga yang tidak tertarik dengan Dao Alkimia dan hanya berfokus pada Dao Arai, penguasa bela diri Teng Guang, yang diberi gelar tahta oleh alam suci dan menempati peringkat ke-7 di bagan kekuatan langit dan bumi, adalah master Arai yang tak tertandingi. Jika dia diberi cukup waktu untuk membangun susunan, dia bisa menarik hukum dunia dan menuangkan kekuatan bumi, gunung, sungai, matahari, bulan dan bintang ke dalamnya, menjebak semua 9 penguasa bela diri teratas lainnya pada saat yang bersamaan. Arai yang ingin dibangun Yun Xiao hanyalah susunan penutup sederhana, yang dapat menghapus pengaruh spasial kapal perang Blue Luan dan membuat tidak ada yang menyadarinya. Jika dia bisa memulihkan kekuatannya dari alchemy sovereign tingkat ke-9, dia akan bisa merobek kekosongan dengan susunan dan menarik kapal perang ke dalam. Dengan cara ini, bahkan penguasa bela diri tidak akan dapat menemukannya. Segera, sebuah barisan selebar lebih dari 100 meter diletakkan, dipenuhi dengan banyak batu primordial. Pulau itu, bersama dengan kapal perang Blue Luan di atasnya berangsur-angsur menjadi buram, seolah-olah kehampaan terdistorsi, dan kemudian menghilang perlahan. Keenam alkemis itu dipenuhi dengan rasa pencapaian. Mereka sangat kagum pada Yun Xiao sejak dia memperbaiki susunan ofensif dan defensif utama kapal perang. Mereka tahu dia pasti eksistensi yang jauh lebih unggul dari mereka di Dao Alkimia. Hanya dalam 1 hari, mereka telah belajar lebih banyak darinya daripada yang mereka pelajari dalam setahun. Saya sudah keluar selama lebih dari setengah bulan, aku ingin tahu bagaimana keadaan Yan Wu sekarang. Yun Xiao sedikit khawatir. Dia mengeluarkan kereta Blue Wolf, dan mereka berdelapan melaju ke arah Kekaisaran Virechro. Keenam alkemis itu gugup, tetapi hidup mereka bukan lagi milik mereka sekarang. Mereka menduga mereka hanya bisa mengikuti Yun Xiao sejak saat itu. Faktanya, mereka merasakan sedikit kegembiraan di hati mereka, berharap mereka bisa maju lebih jauh di Dao Alkimia. Sehari kemudian, kereta Blue Wolf melaju ke ranah Virechro. Duan Yue bertanya tiba-tiba, "Nak, siapa sebenarnya kamu? Bisakah kamu memberitahuku sekarang?" Itu adalah pertanyaan terbesar di benaknya. Melihat sebuah kota besar di kejauhan, Yun Xiao terkekeh dan berkata, "Saya adalah penguasa kota Yanwu, sebuah kota di negara bagian Tianshui, yang merupakan negara bagian atas yang melekat pada Kekaisaran Gagak Api." Duan Yue tidak percaya itu. Dia melengkungkan alisnya dan berkata, "Tuan kota dalam keadaan bawahan. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Mengingat kekuatan, bakat, dan usiamu 15 tahun, jika kamu bukan murid dari beberapa negara adidaya, aku akan merobohkan kepalaku dan membiarmu duduk di atasnya." Dia mulai menebak. Sekte terkuat di Virechro adalah Sekte Jutian, diikuti oleh Gunung Patah Hati dan Sekte Mutiara Surgawi.
saya kira Anda mungkin murid dari Sekte Jutian. Dikatakan bahwa pemimpin sekte mereka, Qi Feng, telah melangkah ke alam 8 kehancuran, dan tuannya adalah penguasa bela diri Hua Qiansu. Di seluruh kekaisaran Virechou, hanya Sekte Jutian yang dapat menumbuhkan murid yang tidak manusiawi sepertimu. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, saya memang memiliki semacam hubungan dengan Sekte Jutian. Hua Qiansu adalah murid pertamanya, dan itu berarti Qi Feng adalah murid-muridnya. Haha, aku tahu itu. Duan Yue akhirnya merasa bangga dan gembira untuk sekali ini. Dia berkata dengan gembira, katakan padaku, apa hubunganmu dengan Sekte Jutian? Hubungannya adalah, saya mengenal mereka, tetapi mereka tidak mengenal saya. Duan Yue memberinya tatapan jijik saat dia mendengus dingin dan berkata, aku tidak percaya itu. Kamu tidak percaya? Yun Xiao meliriknya dan berkata dengan penuh arti, kalau begitu, apakah kamu percaya jika aku mengatakan Qi Feng adalah murid-muridku? Itu membuat Duan Yue terkejut, dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, nak, kamu benar-benar berani mengatakan itu. Jika ini didengar oleh Sekte Jutian, saya khawatir Anda akan tercabik-cabik di saat berikutnya. Sekarang setelah aku memutuskan untuk mengikutimu, cepat atau lambat aku akan tahu akarmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menyangkalnya ketika saatnya tiba. Di kota Yanwu, rumah tuan kota telah direduksi menjadi reruntuhan. Di tengah reruntuhan berdiri pagoda pil kasar, tidak terluka. Puluhan orang memandang dengan gugup pada seorang lelaki tua di depan mereka, yang mengenakan pakaian merah menyala, dengan matanya tertuju pada pagoda pil. Lelaki tua itu tiba-tiba melemparkan pukulan, yang meledak menjadi bola api besar dan menabrak pagoda, tapi, cahaya keemasan muncul dan menghalangi nyala api. Kamu, kemarilah. Orang tua itu menunjuk ke seorang pria berlengan satu di tengah kerumunan. Wajahnya tidak sedap dipandang saat dia berkata, apa yang terjadi dengan pagoda ini? Pria berlengan satu itu berjalan dengan gugup sambil menggigil, ya, tuanku, saya tidak tahu. Orang tua itu mengerutkan kening, dan itu membuat pria berlengan satu itu jatuh ke belakang dan merangkak kembali ke kerumunan dengan panik. Ini Li Yun Xiao, itu semua pekerjaan Li Yun Xiao. Tuanku, selama Anda menangkap Li Yun Xiao, semuanya akan dijelaskan. Pria berlengan satu itu menarik wajah panjang dan mulai meratap. Pria itu adalah Li Yi. Setelah harta karun yang ingin dia curi di istana tertinggi disita oleh Yun Xiao, dia telah merawat keluhan, berpikir sepanjang hari tentang bagaimana dia bisa mengungkapkan kebenaran kepada semua orang, sehingga Ma Tianhe dan putranya dapat menemukan Yun Xiao untuk menyelesaikan skor. Tepat ketika dia memikirkan rencana yang sempurna, lelaki tua yang menyebut dirinya Xingyang Huo tiba-tiba muncul tanpa mengatakan apa-apa. Dia menyerang dan membantai lebih dari setengah murid istana tertinggi, dan kemudian menyiksa Ma Tianhe dan putranya selama 3 hari 3 malam sebelum membunuh mereka. Pada saat Ma Tianhe dan putranya meninggal, mereka belum bisa mengetahui siapa yang menjebak mereka. Mereka tidak hanya kehilangan segalanya di menara persegi, tetapi sekarang mereka juga kehilangan harta benda dan nyawa mereka. Setelah Xingyang Huo membunuh ayah dan anak itu, dia tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dan dia masih sangat marah. Tepat ketika dia hendak meratakan seluruh istana tertinggi, Li Yi menyadari apa yang sedang terjadi dan sebuah ide datang kepadanya, jadi, dia menyalahkan segalanya pada Yun Xiao. Dia tidak tahu apakah Yun Xiao adalah orang yang memusnahkan keluarga Xingyang, tetapi setidaknya dia melihat Yun Xiao menjebak Xingyang Ming dengan matanya sendiri, dan dia menduga pasti ada dendam di antara mereka. Dengan menyalahkan segalanya pada Yun Xiao, itu tidak hanya akan membuatnya tetap hidup untuk sementara waktu, tetapi juga akan membawa Yun Xiao musuh besar. Dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kemudian, Xingyang Huo membawa Li Yi dan murid-murid yang tersisa, sekitar selusin dari mereka, ke Yanwu. Setelah mencari kota dan tidak menemukan Yun Xiao, dia menjadi marah dan menghancurkan seluruh rumah tuan kota dengan 1 pukulan. Saat itulah dia menemukan pagoda pil aneh, yang tidak terluka di bawah serangannya yang kuat. Singkir dari pandanganku, omong kosong. Xingyang Huo berkata sambil mendengus dingin. Dia melirik selusin orang dan berkata, aku ingin kamu sampah mencari di seluruh kota dan membawakanku semua gadis cantik berusia antara 10 dan 20 tahun sekarang. Jika ada yang berani melarikan diri dari kota, aku akan membunuhmu. Seluruh keluarga Xingyang musnah, kecuali dia. Sekarang,
Selain balas dendam, dia memiliki tugas penting lainnya, yaitu mengisi keluarganya. Dia tidak bisa membiarkan garis keluarga Xingyang terputus. Dia sudah merencanakan dan bersiap untuk menidurkan beberapa gadis dalam sehari untuk membawa dirinya lebih banyak keturunan. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia hanya selangkah lagi dari alam 7 rasi bintang. Selama dia bisa melewati ambang batas dalam beberapa tahun ke depan, dia bisa hidup setidaknya 200 tahun lagi. Jadi, selama dia bekerja lebih keras, bukanlah mimpi yang mustahil untuk membuat keluarga Xingyang berkembang lagi sebelum dia meninggal. Murid-murid istana tertinggi mengira dia ingin mereka mencari Yun Xiao, dan mereka tercengang ketika mereka mendengar apa yang benar-benar dia inginkan, tapi segera, mereka dengan cepat menyebar ke kota, seolah-olah mereka telah diberi pengampunan kekaisaran. Li Yi bergegas berdiri dan ingin melarikan diri, tetapi Xingyang Huo meliriknya dan berkata dengan dingin, "Kamu tinggal." Itu seperti baskom berisi air dingin yang mengalir ke bawah, yang langsung mendinginkan hati yang lain, dan dia hanya bisa berdiri di samping ketakutan dan menunggu dengan hati-hati. Xingyang Huo berjalan mengelilingi pagoda pil, dan kemudian dia berteriak, berulang kali mendorong telapak tangannya ke depan dan melemparkan aliran api. Segera, lautan api menelan seluruh pagoda, perlahan-lahan membakarnya. Sebagai tanggapan, cahaya keemasan terbuka dari pagoda, membentuk perisai dan menghalangi api. Xingyang Huo mengerutkan kening dan mendengus dingin saat berkata pada dirinya sendiri, "Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Api bumi Lue Lotus saya tidak akan mati dan dapat terbakar selama 1 tahun penuh. Aku tidak percaya kamu bisa bertahan selama itu." Dia pikir Yun Xiao bersembunyi di dalam pagoda dan menggunakan susunan untuk bertahan dari api, pertahanan yang begitu kuat. Menghabiskan banyak batu primordial, jadi meskipun dia tidak bisa menghancurkannya sekarang, selama dia membakarnya cukup lama sampai energinya habis, orang-orang di dalamnya harus menghadapi kematian mereka. Dia hanya duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat tepat di depan pagoda yang terbakar. Sementara itu, semua itu membuat Li Yi menderita. Api yang menyala-nyala hampir membakar kulitnya, tetapi dia tidak berani pergi, jadi dia hanya bisa menahannya dengan energinya, namun, energinya terkuras dengan cepat. Ribuan mil ke atas, selusin prajurit berdiri di udara, melihat ke bawah diam-diam. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok, 3 pria di depan adalah Zhu Jin, Xin Pi, dan Ao Dijia sementara sisanya di belakang mereka adalah para ahli yang dikirim oleh berbagai keluarga bangsawan kekaisaran gagak api. Basis kultivasi mereka jauh lebih lemah daripada 3 pria di depan, jadi mereka tidak berani maju. Mereka telah mengikuti di belakang Xingyang Huo, ingin melihat akhirnya, bahkan ketika istana tertinggi musnah, mereka menonton dari jauh tanpa melakukan apa-apa. Xingyang Huo tahu dia telah diikuti oleh sekelompok orang ini, dan meskipun dia marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhu Jin menyilangkan tangannya di atas dadanya saat dia membelai dagunya dan mengerutkan kening sambil berkata, "Memang ada sesuatu yang aneh tentang kota Yanwu ini. Menurutmu apa susunan di dalam pagoda kecil itu? Saya tidak percaya itu dapat menahan api bumi teratai biru Xingyang Huo dan memblokir indera ilahi kita, luar biasa." Xin Pi juga curiga, dia menyipitkan mata ke pagoda, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Apakah Tuan Kota Yanwu benar-benar memusnahkan keluarga Xingyang? Katanya ragu, ini tidak masuk akal. Bahkan keluarga kekaisaran Tianshui tidak memiliki kekuatan seperti ini, tapi pagoda. Pagoda pil itu hanya setinggi 4 hingga 5 meter dan kelilingnya sekitar selusin meter, itu dibangun untuk menyembunyikan tablet alam ilahi, jadi penampilannya jelek dan tidak memiliki rasa estetika. Tidak ada yang menyangka bahwa ada artefak mistik luar angkasa di dalamnya. Bagaimanapun, hal semacam ini sangat langka sehingga bahkan keluarga kekaisaran Virechro belum pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, semua orang mengira pagoda itu didukung oleh susunan. Dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya, Ao Dijia berkata dengan lembut, "Saya ingin tahu berapa jangkauan maksimum yang dapat dipertahankan oleh arai ini. Pagoda itu benar-benar jelek, tetapi pasti ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Jika tidak, itu tidak akan dilindungi oleh arai seperti ini. Dari apa yang bisa saya katakan, susunan ini sebanding dengan susunan perlindungan gunung kecil itu." Kata-katanya segera membuat yang lain berpikir, jika arai ini dapat diperbesar, nilainya tidak terukur. Api bumi Blue Lotus Xingyang Huo hampir sekuat serangan kaisar bela diri sejati.
namun tidak bisa menghancurkan susunan pagoda. Jika mereka bisa memiliki susunan sebagai susunan pelindung halaman mereka, maka pertahanan seluruh keluarga mereka akan diperkuat, dan ketika mereka dilanda bencana yang mirip dengan keluarga Xingyang, mereka tidak akan musnah dalam sekejap. Memikirkan hal itu, mata para ahli dari berbagai keluarga bangsawan berbinar, dan mereka menatap tanpa berkedip ke bawah, menunggu hasilnya. Meskipun mata Xingyang Huo tertutup, dia sangat terkejut di dalam, api bumi Blue Lotus telah disempurnakan olehnya, dan seperti senjata mistik seorang prajurit, mereka sudah terhubung secara spiritual. Pada saat itu, dia dengan jelas merasakan bahwa di bawah pembakaran api buminya, pagoda itu tidak rusak sama sekali. Jika saya memiliki susunan ini, keluarga saya tidak akan musnah. Xingyang Huo menggertakkan giginya dengan kebencian. Aku harus mendapatkan susunan ini. Dia mendongak dan melirik ke langit, wajahnya muram, cepat atau lambat, aku akan memainkan masing-masing ini sampai mati. Dia menghasilkan segel mantra dan melemparkannya ke dalam api bumi yang menyala-nyala, api membumbung tinggi, dan warnanya semakin cerah. Tiba-tiba, awan gelap menyapu langit, sedikit menghalangi sinar matahari. Siapa yang pergi ke sana? Terkejut, Xingyang Huo mendongak, dan indera ilahinya meledak, dia melihat kereta Blue Wolf kecil, dan kemudian seberkas cahaya jatuh darinya. Wajah muda yang aneh muncul di depannya, mata pemuda itu berkilau seperti bintang, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang ganas yang bahkan membuat Xingyang Huo, Grandmaster bela diri bintang 9 puncak, menggigil. Ribuan mil ke atas, pupil Zhu Jin tiba-tiba menyempit saat dia berteriak, ini dia. Ao Dijia dan Xin Pi terkejut sementara Zhu Jin berkata dengan tidak percaya, ini pemuda ini. Apakah dia benar-benar dari Yan Wu? Setelah itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, sungguh pemuda yang licik, dia membawa semua mata kita ke istana tertinggi, yang cukup tidak beruntung untuk dimusnahkan secara misterius. Ao Dijia melenturkan lehernya, matanya berkedip saat dia berkata, aku ingin tahu apakah istana agung ini ada hubungannya dengan sekte-sekte besar di utara, saya khawatir ini akan berdampak besar dan memberi alasan kepada orang utara untuk melintasi wilayah tersebut, dan kemudian kita akan berada dalam masalah besar. Xin Pi mengenakan wajah acuh tak acuh, dan tidak ada yang bisa mengatakan suasana hatinya saat ini, dia hanya berkata dengan dingin, sumber kejadian ini adalah pemuda ini, dan Xingyang Huo lah yang menghancurkan istana tertinggi, apa hubungannya dengan kekaisaran Virechrow? Sikapnya jelas, jika sesuatu yang serius benar-benar terjadi, mereka hanya akan memaksakan tanggung jawab pada kedua orang ini. Grandmaster bela diri dari berbagai keluarga bangsawan juga melihat ke bawah dengan heran, di antara mereka ada dua tetua dari keluarga Zhou, Zhou Chu dan Zhou Xing, dan mereka terkejut dan curiga. Yan Wu telah berada di bawah pengawasan keluarga Zhou, dan menurut penyelidikan baru-baru ini, kuali 5 elemen yang dilelang oleh Myriad Treasure Store dirampok paling ringan oleh Yan Wu, tapi mereka merasa sulit untuk mempercayai temuan itu, meskipun Myriad Treasure Store dikabarkan berada di belakang Yan Wu, tidak mungkin bagi mereka untuk menyinggung keluarga Zhou hanya karena kuali 5 elemen. Tetua dari keluarga Cheng, Cheng He, juga tercengang, dengan tatapan aneh di matanya, dia melirik Zhou Chu dan Zhou Xing, mereka bertiga bertukar pandang, dan mereka semua tercengang dan merasa sulit untuk dipercaya, bagaimana mungkin seorang Yan Wu saja menyinggung dua keluarga bangsawan besar pada saat yang sama. Jika bukan karena apa yang terjadi pada keluarga Xing yang terlalu aneh, yang menimbulkan ketakutan pada semua keluarga bangsawan dan mencegah mereka melakukan sesuatu dengan gegabah, keluarga Cheng akan mengirim seseorang untuk menghancurkan Yan Wu. Sekarang, tampaknya segala sesuatunya memang tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Siapa kamu, nak? Xingyang Huo bertanya dengan suara yang dalam, wajahnya tampak ganas dalam cahaya api yang berkedip-kedip. Li Yi, yang hampir dipanggang, mendongak kesakitan, dan kemudian dia segera melompat berdiri seolah-olah dia disambar petir. Li Yun Xiao. Saya, tuanku. Dia adalah Li Yun Xiao, penguasa kota Yan Wu. Li Yun Xiao. Di langit, hati Zhu Jin berkedut hebat, dan wajahnya menjadi serius. Meskipun dia curiga hal ini ketika dia melihat Yun Xiao muncul, dia masih terkejut mendengar Li Yi mengkonfirmasinya, yang lain merasakan hal yang sama. Yun Xiao jatuh ke dalam api dengan wajah dingin, api bumi teratai biru yang menderu tampaknya tidak dapat menyakitinya,
dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mundur. Suara sedingin es keluar dari mulutnya, "Siapa kamu?" Xingyang Huo terkejut, api bumi teratai birunya adalah api aneh dari langit dan bumi, sangat brutal dan kuat, dan bahkan Kaisar Bela Diri tidak berani menghadapinya secara langsung. Untuk menyempurnakan bei api inilah dia mengabaikan basis kultivasinya, jika tidak, dia akan melangkah ke alam 7 rasi telasi. Namun, setelah menyempurnakan api, bahkan Kaisar Bela Diri Bintang 1 pun tidak akan berani melawannya. Tapi, bocah ini hanyalah Raja Bela Diri Bintang 1, jadi bagaimana dia bisa menahan api anehnya? Tubuh Yun Xiao mendesis dan terbakar di api bumi teratai biru, tetapi dia tidak terluka. Awan menyala melintas di antara alisnya, jelas dan hidup. Sementara itu, api di sekitarnya menjauh darinya seolah-olah mereka telah bertemu sesuatu yang sangat menakutkan, membentuk lapisan ruang hampa. "Tuanku, dialah yang menghancurkan keluarga Xingyang dan menjebak istana tertinggi." Li Yi menggertakkan giginya dan meraung, "Itu semua salah Li Yun Xiao. Dia tidak hanya menyebabkan saya kehilangan kekayaan dan kemuliaan saya, lengan saya, dan semua harta yang seharusnya menjadi milik saya, tetapi bahkan membuat saya menderita di sini. Aku berharap aku bisa menggigitnya sampai mati." Ketika Li Yi melihat zona vakum muncul di sekitar Yun Xiao, dia mengira itu adalah tindakan yang disengaja Xingyang Huo, karena takut membakar Yun Xiao sampai mati dan tidak mendapatkan jawabannya. Jadi, dia buru-buru berkata, "Tuanku, bocah ini sangat licik. Bunuh dia sekarang untuk membalaskan dendam semua orang." Bahkan yang lain di langit berpikir bahwa Xingyang Huo sengaja menciptakan zona vakum agar tidak membunuh Yun Xiao secara langsung. "Apakah aku membutuhkanmu untuk mengajariku apa yang harus dilakukan? Jauhi pandanganku." Xingyang Huo membentak dengan marah dan memelototi Li Yi. Aliran api segera berubah menjadi kepalan tangan, menabrak Li Yi. Energi dingin yang ekstrim. Li Yi ketakutan, dan dia buru-buru memutar energinya ke kecepatan maksimum. Boom! Di bawah pengaruh tinju yang menyala, semua pertahanan energi dinginnya yang ekstrim hancur dalam sekejap, dan dia terlempar mundur dengan api yang menyala di mana-mana, berguling dan jatuh ke beberapa jalan sebelum berhenti. Untungnya, dia tidak mati. Dia sangat kesakitan sehingga dia berguling dan berjuang keras di tanah, tapi, api bumi Blue Lotus tidak mudah dipadamkan. Dia buru-buru memutar energi dinginnya yang ekstrim, dan yang mengejutkan, dia berhasil mengendalikan api, menyebabkannya melemah perlahan. Energi dingin yang ekstrim dimodifikasi dari energi gelap Beiming, teknik kultivasi pamungkas dari Istana Gelap Beiming, yang merupakan sekte super di utara. Jadi, itu sangat kuat. Meskipun api bumi teratai biru tidak mudah dipadamkan, di bawah pencucian energi, itu mulai melemah. Namun, Li Yi hampir terbakar menjadi kok. Xingyang Huo sangat terkejut, api bumi teratai birunya tidak dipaksa oleh kekuatan tertentu, tetapi melarikan diri dengan ketakutan. Dia telah menyempurnakan api selama bertahun-tahun, dan mereka sudah terhubung secara spiritual, sehingga dia bisa merasakan ketakutan dalam api. Itu seperti ketika seorang rakyat jelata melihat penguasa yang mulia dan tidak berani melawan. Itu mengejutkannya dan membuatnya terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Jadi dia bertanya dengan hati-hati, "Saya Xingyang Huo, apakah kamu menghancurkan keluargaku?" Orang-orang di atas merasa aneh, bertanya-tanya mengapa Xingyang Huo tiba-tiba menjadi begitu akomodatif. Ketika dia berada di istana tertinggi, dia tidak mengatakan apa-apa sebelum dia menyerang dan membantai semua orang, tapi kemudian, mereka mengira dia pasti sudah tenang karena kemarahan yang luar biasa. Hanya surga yang tahu badai seperti apa yang akan datang selanjutnya. "Jadi, kamu adalah anjing tua dari keluarga Xingyang, aku tidak percaya ada yang masih hidup." Cahaya dingin keluar dari mata Yun Xiao, dan awan menyala di antara alisnya hampir melompat keluar darinya. Api di sekitarnya tampaknya terpengaruh oleh itu saat mereka bergerak mundur lagi, hampir kembali ke tempat Xingyang Huo berada. Di hadapan Phoenix True Flame, semua api lainnya harus mundur. Xingyang Huo terkejut, tetapi dia marah pada saat yang sama. "Ini kamu. Permusuhan apa yang Anda dan keluarga Xingyang miliki? Mengapa kamu melakukan ini pada keluargaku? Kamu membunuh salah satu rakyatku, aku menghancurkan seluruh keluargamu." Kata-katanya mengejutkan semua ahli di langit. Bersambung.